Berkendara di jalan raya bukan cuma sekedar harus bisa maju, bisa mundur, itu memang hal esensial. Atau mungkin kamu bisa ngedrift, kamu bisa jungkir balik, itu nggak penting. Di jalan raya, kamu harus tahu hal-hal yang harus kamu patuhi supaya kita bisa saling menjaga keselamatan dan berkendara itu jadi lebih nyaman. Dalam video kali ini, kita akan bahas bagaimana caranya untuk kita berbelok, terutama di pertigaan. Ikuti terus videonya. Hal pertama yang harus kita tahu, bahwa di pertigaan itu ada garis-garis jalan yang sesungguhnya tidak ditulis atau tidak terdapat di jalan, tapi harus kita ikuti. Nah, pada animasi berikut terlihat mobil merah berbelok ke kanan membentuk garis membulat. Terus apa jadinya kalau garis-garis tersebut tidak kita ikuti? Mobil merah tidak sabar untuk berbelok ke kanan, sehingga membentuk garis berbelok sendiri dan akhirnya, boom, dia menabrak mobil biru yang hendak berbelok ke kiri. Sering juga kita jumpai di pertigaan itu ramai sekali, crowded sekali, macet, bahkan tidak jarang tersendat. Itu karena banyak sekali pengendara yang ingin saling mendahului di pertigaan. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut sekarang. Pertigaan adalah tempat para pengemudi menunjukkan egonya masing-masing. Tidak mau ngasih jalur, tidak mau ngalah. Wah, macam-macam deh di pertigaan. Akhirnya yang terjadi adalah saling pelotot-pelototan, kecelakaan, buka jendela, saling mencaci maki, meneriaki, dan akhirnya hanya ada penonton-penonton yang lewat, sepeda motor yang lewat, dan akhirnya sambil nonton jatuh juga kecelakaan sendiri. Kalau semua pengendara itu bisa bertanggung jawab, bisa sabar, bisa sadar bahwa di jalanan itu kita harus saling menjaga keselamatan, pasti jalan raya itu dimanapun, di kota manapun akan jadi lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau begini kan enak bro. Sesama pengguna jalan saling menghargai, saling menjaga keselamatan. Bukan hanya keselamatan sendiri, tapi juga keselamatan pengguna jalan lain. Kalau begini yang bahagia bukan cuma kita, tapi semua pengguna jalan juga ikut bahagia. Oke, sekarang kita langsung aja jalan. Kita langsung cari di jalan raya, di pertigaan-pertigaan. Contohnya langsung, bagaimana di pertigaan itu crowded karena banyak pengendara-pengendara. Itu yang bikin pertigaan itu benar-benar sumpek dan mencelakakan. Yuk, kita berangkat. Oke, kita sekarang sudah mau sampai di pertigaannya. Ini kita udah sampai di depan Hotel Wisata Niaga. Kita akan coba belok. Saya akan coba contohkan bagaimana belok dengan jalur yang benar. Kita akan belok ke kanan, baru kita maju, dan majunya tidak boleh seperti motor tadi. Kita maju, ada mobil kereta, kita maju. Nah, truk ini yang suka bikin kecelakaan. Nah, itu dia. Si pickup itu adalah orang-orang yang bisa bikin kecelakaan karena dia tidak sabar mengantri. Si pickup model kayak begitu yang bisa bikin orang kecelakaan. Sebentar lagi kita akan muter balik, kita akan lewat jalur tadi lagi untuk kita menunggu melihat ada orang-orang seperti si pickup tadi melakukan hal-hal yang membahayakan. Sebelah kiri untuk menunggu ada para pelanggar. Bukan pelanggar sih sebenarnya, saya nggak tahu ini melanggar apa enggak, tapi yang jelas itu cukup membahayakan karena dia tidak berbelok sesuai dengan jalurnya. Nah, kita lihat ada motor-motor yang memotong jalurnya itu atau berbeloknya itu terlalu tajam, jadi kurang membulat sudutnya. Jadi saat dia berbelok itu cenderung menarik garis lurus, bukan menarik garis melengkung. Nah, itu yang agak berbahaya. Nah, kita lihat dia akan melindas garis tidak terputus-putus. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya dia berbelok lebih jauh sehingga langsung masuk di jalurnya tanpa harus melindas garis dari jalur sebelah sini. Nah, motor mbak-mbak itu cukup baik beloknya ya, kita lihat. Nah, ini bapak supir angkot mulai panik. Nah, itu membahayakan ibu-ibu tadi yang mau belok kanan karena si supir angkot ngambil jalurnya terlalu ke dalam gitu. Jadi bisa menimbulkan resiko kecelakaan yang. Nah, bapak supir angkot ini ngambilnya cukup baik, langsung ngambil ke jalurnya lurus. Nah, bagus sekali. Kita tunggu lagi. Kita lihat apakah dia mengambil. Iya, ternyata dalam sekali. Bayangkan ada yang lagi nunggu di situ ditabrak sama ras putih tadi ya. Nah, ini juga kenapa ibunya harus belok sampai ke dalam sini gitu loh ya. Harusnya dia mengambil lebih luar. Ini kebetulan dari jalur saya berada ini cukup sepi, jadi memang ibu itu belok aman-aman saja. Ibunya belok seperti itu dan kebetulan ada ambulans lagi lewat mau belok kanan, itu ibu-ibu tadi pasti ketabrak. Pasti ketabrak. Nggak ada cerita lain. Oke, sekarang kita maju aja. Ada yang halo ibu dengan anak-anaknya. Jadi kira-kira begitu teman-teman fenomena-fenomena yang ada di banyak pertigaan. Ini
saya mengambil contoh yang sangat kecil di pertigaan kota yang kecil pula. Di Jakarta itu kejadiannya, di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, itu kejadiannya bisa jauh lebih complicated lagi. Karena pengemudinya lebih banyak, terus lebih agresif, terus juga kondisi cuacanya terik, panas, emosi. Orang-orang di sana juga super sibuk sehingga membutuhkan jarak tempuh yang lebih cepat daripada biasanya, sehingga berjalan juga harus buru-buru, sehingga menjadikan jalan raya itu bukan tempat yang aman, tempat yang cukup beresiko untuk bisa berkendara. Jika kamu suka video-video seperti ini, video tips berkendara di jalan raya supaya aman, supaya baik, silakan kamu subscribe, karena kedepannya kita akan upload kembali video-video seperti ini, tips-tips juga bagaimana tips mengemudi dengan baik, apa yang harus dilakukan pengemudi dan apa yang jangan dilakukan pengemudi. Kita akan upload beberapa video lagi ke depannya, jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena kita akan aktif untuk upload videonya. Oke semuanya, be careful, be safe, and be a happy driver. Bye bye.